Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membagikan materi budidaya ikan konsumsi prakarya kelas 9 semester 1 bab 3 part 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 3 ini, siswa mampu mengidentifikasi jenis, sarana produksi budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemarin kita sudah mempelajari komoditas ikan beserta jenisnya. Sekarang kita akan mempelajari sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Nah, sebelum memulai budidaya, kita perlu mengetahui sarana produksi apa yang dibutuhkan. Sarana produksi yaitu meliputi bahan, alat, serta wadah budidaya. Yang pertama yaitu bahan. Bahan ini meliputi benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan. Yang pertama yaitu benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan, yaitu ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres, sehingga meminimalkan tingkat kematian. Pada proses penebaran, dilakukan proses aklimatisasi atau kondisi air kolam dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Selanjutnya yaitu pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Nah, jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contohnya yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Sedangkan pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembesaran ikan secara ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Pembesaran ikan secara ekstensif yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami. Pembesaran ini dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Kemudian pembesaran ikan secara semi-intensif. Pembesaran ini mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran ini dilakukan di kolam air tenang. Selanjutnya pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan, waktu, dan caranya.
Berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Kemudian, pakan yang diberikan sesuai dengan besarnya mulut ikan. Selanjutnya, jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisaran 0,3% sampai 0,5% dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Bahan selanjutnya yaitu pupuk. Pupuk diperlukan untuk memupukkan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Bahan selanjutnya yaitu air. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, atau kandungan garam yang terlarut pada air, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8. Untuk suhunya 25-32 derajat Celcius. Salinitas 0 ppt sampai 5 ppt untuk air tawar, 6 ppt sampai 29 ppt untuk air payau, dan 30 ppt sampai 35 ppt untuk air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Bahan selanjutnya yaitu kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian yaitu kalsit dan dolomite, serta kapur aktif. Dan yang terakhir yaitu obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala, salah satunya serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan ini dapat diberikan untuk pencegahan hama dan penanggulangan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan juga buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan atau tembakau, akar duba, kipahit, dan daun papaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia tersebut hanya mematikan sumber penyakit bukan ikannya, serta mudah terurai. Sarana selanjutnya yaitu peralatan. Alat-alat untuk budidaya ikan yaitu penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir, nimbangan, dan tudung saji. Sarana selanjutnya yaitu wadah budidaya ikan konsumsi. Lokasi budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan jenis wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Dalam budidaya ikan terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan, antara lain kolam, bak, akuarium,
dan jaring terapung atau keramba jaring apung. Berikut penjelasan berbagai jenis wadah budidaya ikan konsumsi. Wadah yang pertama yaitu kolam. Kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Terdapat 3 sistem budidaya ikan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu kolam ekstensif atau kolam tradisional, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Yang kedua, kolam semi intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Yang ketiga yaitu kolam intensif. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selain berdasarkan sistem budidaya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Jenis wadah selanjutnya yaitu bak. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Berikut gambar bak berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama di sini ada jenis bak beton. Kemudian ada juga jenis bak fiber. Yang ketiga ada jenis bak plastik atau terpal. Desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam. Desain konstruksi bak terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menyiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Kemudian jenis wadah selanjutnya yaitu akuarium. Akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Bentuk akuarium yang biasa digunakan adalah bentuk segi 4, trapesium, segi 6, segi 8, elips, dan botol. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal pula ukuran kacanya. Wadah yang terakhir yaitu keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan, mengingat daerah perairan di Indonesia yang sangat luas. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari 2 bagian, yaitu kerangka dan kantong jaring. Kerangka berfungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Dan kantong jaring apung berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Itulah materi budidaya ikan konsumsi part 2, bab 3, prakarya kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.